Siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya ala niran, atas neraka. Jadi gembira saja cukup Pak, gak usah puasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Raudatul Jannah, Pasar Kembang, Kota Madia, Bogor. Sebagai manusia biasa, ada dua hal yang sangat menyakitkan dan paling kita benci. Meskipun kemudian sebagai orang mukmin yang bertakwa, sebagian kita bisa meredam dan menetralisirnya. Dua hal itu, yang pertama, ketika kebaikan kita tidak diakui, bahkan didustakan oleh orang lain. Contoh, setiap Idul Fitri masjid-masjid membagikan zakatul fitr kepada fakir dan miskin. Setiap Idul Adha masjid-masjid membagikan daging kurban. Tahu-tahu ada seseorang yang melenggang dari masjid. Ketika bawa beras dari mana? Beras bantuan dari gereja. Bawa daging dari mana? Daging dari gereja, bukan dari masjid, padahal diberikan oleh masjid. Sangat menyakitkan, dan ini sangat kita benci. Yang kedua, ketika ungkapan yang salah, statement yang keliru, yang tidak pernah kita ucapkan, tapi ada orang mengatakan bahwa kitalah yang mengatakannya. Ini kembali contoh, bukan sebenarnya. Setelah di luar nanti ada yang berkoar-koar, ternyata tahu nggak, PKI itu bagus. Tahu dari mana? Tadi khutbah di masjid. Ternyata Partai Komunis Indonesia itu bagus, perjuangannya hebat. Padahal tidak pernah khotib membicarakan itu. Bahkan PKI adalah partai terlarang di Republik tercinta ini yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sekali lagi, ini sekedar contoh. Ternyata ini pula lah yang menyakitkan Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengingkari nikmatnya dan mengatakan nikmat ini dari yang lain. Saudara-saudara, sekarang musim hujan. Banyak komentar, hujan lagi. Kan sekarang Imlek. Jadi hujan karena Imlek, bukan karena kasih sayang Allah.
berarti telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala secara langsung, telah menyakiti Allah, telah mengingkari nikmat Allah dan memuja-muja Imlek. Padahal Imlek adalah hari raya orang kafir, tidak ada hubungannya dengan dinul Islam, dinul haq. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an bertutur bahwa pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami ketika salat subuh di Hudaybiyah setelah turun hujan semalaman. Selesai salat, beliau balik kanan menghadap kepada jamaah. Inilah dasar kenapa imam balik kanan menghadap penuh kepada jamaah, bukan miring. Ini dasarnya. Selanjutnya Nabi bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Tahukah kalian apa wahyu yang turun sebentar ini? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tidak tahu ya Rasul. Qal, Nabi melanjutkan sabdanya. Qala asbahum min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah telah menurunkan wahyu, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi bahwa pagi ini ada hambaku yang masih konsisten beriman dan ada yang telah kafir. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Barang siapa yang mengatakan telah turun hujan tadi malam karena kasih dan sayang Allah, maka dia masih beriman kepadaku dan telah kafir kepada bintang gemintang. Sebaliknya, wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Dan adapun orang yang mengatakan telah turun hujan tadi malam kepada kita karena bintang ini dan bintang itu, berarti dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang gemintang. Demikian ketegasan Allah ketika kita mengingkari nikmatnya. Sayang saja Nabi sudah meninggal. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tentu beliau akan berbicara lain. Siapa yang mengatakan telah turun hujan karena Imlek, berarti dia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada Imlek. Sekarang tanyakan diri kita masing-masing. Jawab dalam hati, pernah tidak terlontar di mulut ini bahwa hujan karena Imlek? Segeralah bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha, mumpung pintu taubat masih terbuka. Kalau memang tidak pernah, bagus, itulah akidahnya masih terpelihara. Ini mengingkari nikmat Allah secara langsung. Ada juga sebagian kaum muslimin mengingkari nikmat Allah secara tidak langsung. Bagaimana contohnya? Kita tahu sebelum Rasulullah meninggal, Islam ini telah disempurnakan oleh Allah dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini hai Muhammad, telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agama untukmu.
kelengkapan dan kesempurnaan Islam itu termasuk di dalamnya berkasih sayang. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sebagian kaum muslimin mengeluk-elukan Valentine Day, hari berkasih sayang, seakan-akan image yang terbangun dalam Islam itu tidak ada kasih sayang. Alhamdulillah, sekarang tiba Valentine Day, kesempatan kita berkasih sayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita lupa saudara-saudara bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah itu adalah Ar-Rahim, sumber kasih sayang, dan beliau mengasihi semua hambanya tanpa pilih kasih. Beliau menyayangi kaum muslimin, sayangnya tiada terbilang. Bahkan sampai-sampai ada menteri yang mengangkat Injil, Alkitab, bukan mengangkat Al-Quran. Pak Menteri ketika itu membacakan Injil Markus di pasal 12. Di situ dikatakan dalam catatannya di ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pak Menteri, apakah Anda tidak membaca seluruh Al-Quran? Bahwa di dalam Al-Quran itu tidak kurang daripada kasih dan sayang, baik kepada muslim maupun kepada orang yang di luar muslim, di luar Islam. Kalau kepada Islam, kita sudah hafal hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan terhadap orang-orang di luar Islam, mungkin Pak Menteri tidak membaca Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yaqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak melarangmu berbuat baik, berlaku adil. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang memang tidak memerangimu dalam agamamu dan tidak mengusirmu dari kampungmu. Silahkan berbuat baik, silahkan berlaku adil. Malah kembali Idul Adha, ketika kita memotong sapi, ketika kita memotong kambing, kalau ada tetangga yang kafir, dikasih daging kurban itu untuk nyate di sore hari itu. Begitu sikap Islam berkasih sayang. Jadi seharusnya Pak Menteri nggak usah mengangkat-angkat Alkitab untuk kaum muslimin. Cukup Al-Quran sudah lengkap. Karena Taurat, Zabur, Injil itu sudah diakomodir oleh Al-Quranul Karim sebagai kitab yang terakhir dan kitab yang mengakomodir semua kitab itu. Tidak ada yang bertentangan. Ini menyakiti Allah secara tidak langsung. Seakan-akan dalam agama Islam tidak diajarkan kasih sayang. Seakan-akan karena kaum muslimin tidak mau ikut Natal, kaum muslimin tidak mengucapkan selamat tahun baru, seakan-akan dalam Islam tidak ada kasih sayang. Salah total saudara-saudara. Kaum muslimin tidak mengucapkan selamat Natal, kaum muslimin tidak mengucapkan selamat tahun baru. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Tapi ingat, kaum muslimin hatinya selembut embun, sebening kaca, membagi kasih sayang kemana saja. Kita lihat ketika datang musim bencana alam, kaum muslimin turun dengan ormasnya, bukan hanya membantu kaum muslimin, tapi tetap juga membantu orang-orang di luar Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang kedua, yang sangat menyakitkan dan sangat kita benci ketika ada orang menyampaikan statement yang keliru, ucapan yang salah, seperti memuja-muja PKI tadi, lalu dikatakan dari kita, sangat murka kita. Untuk kita punya iman, punya takwa, bisa meredam, menetralisir. Kalau tidak, entah apalah yang akan terjadi. Ternyata saudara-saudara, ini jugalah yang menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sering menyandarkan hadis Nabi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla. Ternyata Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Rasul tidak pernah berucap seperti itu. Tapi kita ucapkan, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum Rajab masuk, ya, sekarang kita di bulan Rajab. Sebelum Rajab masuk, banyak yang masuk ke handphone kita. WA, SMS. Apa bunyinya? Siapa yang puasa tanggal 1 Rajab, diampuni dosanya selama 3 tahun. Siapa yang puasa tanggal 2 Rajab, diampuni dosanya selama 2 tahun. Siapa yang puasa tanggal 3 Rajab, diampuni dosanya selama 1 tahun. Lumayan, 3 hari puasa, dosa pupus selama 5 tahun. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan hadis maudhu'. Hadis palsu. Bahasa orang sekarang hoak. Kenapa tidak pernah Nabi mengatakan puasa di bulan Rajab seperti itu? Setelah diperiksa kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, tidak ditemukan hadis yang seperti itu. Mungkin kalau orang biasa menceritakan, tahu apa dia. Tapi sekarang, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pakar hadis. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau penulis kitab Bulughul Maram. Beliau pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Mari kita dengarkan apa perkataan beliau. Beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami wala fi siyami syai'in min wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ditemukan satu hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah, yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk puasa Rajab, untuk ibadah khusus di bulan Rajab, dan menghidupkan malam-malam Rajab. Bahkan wa qad sabaqani ila jazmil bidzalikal Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Bahkan sebelumku, kata Ibnu Hajar, telah duluan Al-Hafiz Imam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan. Apa kata beliau? Tsumma qala wa ammal hadithul waridatu fi fadli Rajab aw fadli siyami aw siyami syai'in min sarihatan fahiya ala qismain dha'ifatin wa mawdu'atin.
Adapun hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasa Rajab, keutamaan sholat di bulan Rajab, terbagi dua saja, yaitu dha'ifatin wa maudu'atin, lemah dan palsu, kata beliau. Tapi sekarang apa yang terjadi, saudara-saudara? Kaum muslimin malas menyampaikan hadis yang sahih, seperti keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tapi kaum muslimin sebagian sangat gandrung membagi, men-share hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Ini berarti telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man taqawwala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan, carilah tempat tinggal di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, carilah tempat tinggal di dalam neraka. Untuk itu, saudara-saudara, ke depan bukan berhenti hadis ini, nanti datang Sya'ban akan ada lagi hadis yang bermasalah tentang nisfu Sya'ban. Ramadan akan ada lagi hadis yang bermasalah seperti man fariha bidukhulil Ramadan. Siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya ala niran, atas neraka. Jadi gembira saja cukup Pak, gak usah puasa. Ini hadis palsu, saudara-saudara. Maka dari itu, hendaklah kita berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, kepada ahlinya kalau memang kita tidak tahu. Tanya dulu, yakini dulu kesahihan hadis, baru kita share, baru kita sampaikan. Kalau tidak jelas, stop dulu. Karena kita takut kita telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, berlalu biarlah berlalu. Kalau pernah kita terlibat dalam hal itu, segera tubu ilallah taubatan nasuha. Allah masih memaafkan kita, Allah masih mengampuni kita atas ketidaktahuan kita. Tapi besok jangan diulangi lagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.